Saya punya seorang santri. Dia baru pulang dari Solo, Jawa Tengah. Sebelum berangkat di Bandara Adi Sucipto Solo, dia telepon saya, "Ustadz, Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Ada apa?" "Doanya Ustadz, sebentar lagi saya mau pulang, saya arah Pontianak. Saya mau berangkat dari Solo, Ustadz. Bandara Ahmad Yani Solo. Kalau Sucipto itu kan di Jogja." "Iya, mudah-mudahan perjalananmu diselamatkan oleh Allah." "Ada apa?" "Iya, saya khawatir saja Ustadz, karena sepertinya cuacanya sangat buruk. Khawatir penerbangan ini Ustadz." Saya jawab, "Begini saja, perbanyak doanya sama Allah. Jangan lupa engkau tawassulkan guru-gurumu yang bersambung langsung kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah perjalananmu selamat." "Iya Ustadz, doakan saya." Dari mulai terbang, dari mulai berangkat dari bandara, cuaca sungguh sangat tidak mendukung. Sampai penerbangan mengatakan, pilot pesawat sudah mengingatkan kepada seluruh penumpang untuk memperbanyak doa kepada Allah. Pesawat kemudian dalam keadaan turbulensi. Apa itu turbulensi? Bergoyang karena angin yang sangat luar biasa. Semua dalam kondisi yang sangat panik. Yang satu murid saya ini berusaha untuk tenang. Tetapi di tengah ketenangannya itu, dia selalu berdoa dan berzikir kepada Allah. Dan senantiasa bertawajjuh kepada guru thariqahnya. Dia tidak merasakan turbulensi. Ketika orang lain dalam keadaan panik, ketika orang-orang berteriak dalam pesawat, mengucapkan kalimat Astaghfirullahaladzim, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Murid saya itu tidak. Dia tetap tenang. Kenapa dia tenang? Karena dia tidak merasa berada di dalam pesawat. Dia merasa berada di hadapan gurunya sedang bertawajjuh. Ketika orang lain menangis karena ketakutan, si murid yang satu ini menangis karena bahagia. Karena walaupun dia berada di dalam pesawat, dia seakan-akan sedang bertawajjuh kepada gurunya. Di dalam tawajjuhnya, dia seakan-akan mendengarkan gurunya berpesan kepada dirinya, "Nak, jangan lupa sedekahmu. Engkau senang bersedekah, perbanyaklah sedekahmu. Sebutkan atas nama orang tua dan guru-gurumu dalam sedekahmu." Dalam keadaan itu kemudian dia berkata dalam hatinya, "Ya Allah, saya dan istri saya bawa uang." Dia tidak tahu bahwa itu pesawat turbulensi. Karena turbulensi itu hampir 20-30 menit. Dia berkata dalam hatinya, "Ya Allah, nanti setelah saya turun, saya kumpulkan anak-anak yatim, saya kumpulkan fakir miskin, dan sebagian dari uang yang saya miliki itu milik mereka, ya Allah." Terus dia berfatihah. Selesai berfatihah tidak berapa lama kemudian pesawat dalam keadaan normal kembali. Ketika orang lain dalam keadaan khawatir, cemas, was-was, bahkan takut akan kematian, dirinya malah tersenyum karena dia merasa sedang bersama guru yang dicintainya. Berhenti di situkah? Tidak. Setelah dia pulang nyampe ke Pontianak, pada esok harinya dia kumpulkan anak-anak yatim. Dan sebelum turun dari tangga pesawat, istrinya berkata, "Mas, selepas ini karena Allah menyelamatkan kita, apa tidak sebaiknya Mas berangkat umroh sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah?" Suami menjawab, "Mi, saya sudah berapa kali umroh. Saya sebenarnya mencintai Baitullah dan merindukan Baitullah. Tapi saya masih teringat betul ucapan guru saya untuk memperbanyak sedekah kepada orang-orang di sekitarmu. Sebagian dari rezeki yang ada di dompet Umi, kita bagi besok kepada mereka." Ternyata setelah dibagi, pada hari Senin atau 2 hari setelah kejadian pesawat ini, dia ditelepon oleh pimpinannya, oleh sahabatnya yang berada di Solo, Jawa Tengah. Dia diminta mengirimkan paspornya. Karena dia akan diberangkatkan umroh. Menangis dia. Karena awalnya niat uang dari istrinya itu untuk berangkat umroh. Separuhnya dia batalkan, separuhnya dia berikan kepada orang-orang yang membutuhkan dan perjuangan agama. Dan kemudian Allah membalas kontan. Dia berangkat umroh pada Senin berikutnya, 1 minggu dari kejadian ini.
dengan tanpa membayar 1 rupiah pun. Ketika sampai di Makkah dan Madinah, dia berdoa lagi kepada Allah dan dia menangis di makbarahnya Rasulullah. Dia menangis di Raudhah. Dia berterima kasih kepada Allah dan Rasulullah dan berterima kasih kepada guru mursyidnya. Menangis sejadi-jadinya. Dan dia seakan-akan dibimbing oleh gurunya ketika melaksanakan umrah. Ketika pulang ke Indonesia, dia masih lewat Solo lagi. Niatnya untuk berterima kasih kepada orang yang memberangkatkan. Dan apa yang terjadi? Allah memberikan keajaiban baru. Apa kata orang yang memberangkatkan dia umrah dengan gratis? Mas, siapkan periksa kesehatan sampean kembali. Karena Senin ini saya daftarkan sampean itu Haji Plus. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Berangkat umroh gratis, berangkat Haji Plus dengan nilai 200 juta. Padahal yang dia keluarkan hanya sekitar 20 juta. Apa yang mau saya sampaikan? Bahwa ketika kita berbuat di jalan Allah, hak karena Allah. Hak karena mencintai Allah dan Rasulnya. Dan hak karena mencintai guru-guru kita. Yang pernah mendidik kita semuanya di dalam hal kebaikan di jalan Allah. Yang menyebabkan Allah memudahkan segala urusannya. Kalau kita memudahkan urusan agama Allah, memudahkan urusan guru-guru kita, maka Allah akan memudahkan urusan kita di dunia. Lebih-lebih kelak di akhirat, di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin.